Pengertian dan konsep psikologi belajar. Psikologi belajar menurut Lister, D. Crown, dan Alisa Crown, PH, dalam bukunya Educational Psychology menyatakan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Nah, selain itu, pengertian psikologi belajar adalah ilmu-ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip perilaku manusia dalam penerapannya bagi belajar dan pembelajaran. Dengan kata lain, psikologi belajar memberi kontribusi bagi guru ketika ia menjalankan tugas mengajar di dalam kelas, sehingga tampak pada kinerjanya ketika mengajar dengan mempertimbangkan prinsip psikologi murid. Manfaat dan kegunaan psikologi belajar. Manfaatnya yaitu merupakan alat bantu bagi penyelenggara pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran psikologi belajar antara lain: 1. Untuk membantu para guru dan calon guru agar menjadi lebih bijaksana dalam usahanya membimbing murid dalam proses pembelajaran. 2. Agar para guru dan calon guru dapat menciptakan suatu sistem pendidikan yang efisien dan efektif dengan jalan mempelajari, menganalisis tingkah laku murid dalam proses pendidikan, kemudian mengarahkan proses-proses pendidikan yang berlangsung guna meningkatkan ke arah yang lebih baik. Ciri-ciri belajar. Pertama, adanya perubahan yang bersifat fungsional. Kedua, belajar adalah perbuatan yang sudah mungkin sewaktu terjadinya prioritas. Ketiga, belajar terjadi melalui pengalaman yang individual. Keempat, perubahan terjadi bersifat menyeluruh dan berintegrasi. Kelima, adanya interaksi antara si pengajar dengan yang diajar. Keenam, adanya perubahan berlangsung dari yang sederhana ke arah yang lebih kompleks. Ketujuh, adanya guru dan murid atau yang si pengajar dengan pengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Menurut Shah 1999 menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa ada dua macam, yaitu faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Nah, kalau faktor internal siswa ini terdiri dari aspek psikologi integrasi siswa, ada sikap siswa, bakat siswa, minat, dan motivasi siswa. Sedangkan faktor eksternal atau siswa ini faktor di luar siswa. Contohnya ada dua juga di pembagiannya, ada lingkungan sosial dan ada lingkungan non-sosial. Kalau lingkungan sosial contohnya kayak keluarga, guru, masyarakat, dan teman. Sedangkan lingkungan non-sosial itu terdiri dari rumah, sekolah, peralatan, dan alam. Contoh kesulitan belajar serta memberikan solusi penanggulangannya. Anak-anak sulit menyelesaikan latihan atau tugas. Maka gimana solusinya kita sebagai guru? Kita sebagai guru harus bisa menghindari pemberian tugas yang sangat panjang atau sulit bagi siswa. Mungkin mereka belum sampai kepada tingkat yang tinggi. Belajar dalam bentuk kelompok agar mereka bisa memudahkan proses belajar mereka dan serta dalam menyelesaikan tugas. Ajarkan siswa membuat catatan kecil dan ajak siswa aktif berpartisipasi dan gunakan chronologi. Ada juga metode evaluasi. Maka dengan adanya solusi yang tertera ini yang saya ucapkan tadi akan memudahkan siswa dalam menyelesaikan latihannya.